Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin ketemu ayam goyek. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengklik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Aklis Murobin, absen 3 dari kelas 331. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sebuah materi, yaitu faktur pajak. Untuk lebih jelasnya, selamat menonton dan enjoy the video and let's go. Yuk. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih faktur pajak itu? Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, karena materi yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan pajak pertambahan nilai, maka apabila terdapat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP penjual ke PKP pembeli, maka sebenarnya itu ada pajak yang terutang dan itu wajib dipungut. Nah, bagaimana cara memungutnya? Yaitu dengan menggunakan faktur pajak ini. Kemudian, apa saja sih fungsi dari faktur pajak ini? Fungsi faktur pajak ada 3, yaitu yang pertama sebagai bukti pungutan pajak, dalam hal ini adalah pajak pertambahan nilai. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Nah, pajak masukan ini dapat diilustrasikan seperti ini. Ketika PKP pembeli menerima penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP penjual, maka PKP pembeli ini akan menerima yang namanya faktur pajak masukan. Nah, kemudian pajak masukan ini dapat dikreditkan. Yang ketiga adalah sebagai bukti pembayaran atau pembebanan pajak bagi pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Setelah kita mengetahui definisi dan fungsi dari faktur pajak, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana bentuk dan isi dari faktur pajak. Nah, di dalam faktur pajak terdapat keterangan minimal yang wajib dicantumkan. Di antaranya 1. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, identitas pembeli seperti nama, alamat, dan NPWP atau NIK atau nomor paspor untuk subjek pajak luar negeri orang pribadi, nama dan alamat untuk subjek pajak luar negeri badan atau bukan subjek pajak badan. Yang ketiga, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga kalau ada. Yang keempat adalah PPN yang dipungut. Yang kelima adalah PPNBM yang dipungut kalau ada. Yang keenam adalah kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan yang ketujuh adalah nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Berikut ini adalah contoh dari faktur pajak. Bisa kita lihat kalau ini adalah lembar yang pertama dari faktur pajak. Untuk lembar yang kedua adalah untuk pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak sebagai bukti pajak keluaran, yaitu dari PT Wilujeng. Faktur pajak tersebut wajib diisi dengan benar, jelas, dan juga lengkap. Berdasarkan Peraturan DJP ber-24 tahun 2012, apabila pembayarannya menggunakan valuta asing, maka hanya bagian dasar pengenaan pajak DPP dan baris PPN sama dengan 10% kali DPP yang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah. Selain itu, cap atau scan tanda tangan tidak dapat digunakan dalam faktur pajak. Lalu, bagaimana jika faktur pajak tidak diisi secara lengkap dan tidak mencantumkan keterangan sebagaimana telah ditentukan? Maka, pembuat faktur pajak tersebut akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari DPP. Berikutnya adalah kode dan nomor seri dari faktur pajak. Bisa dilihat kalau kode dan nomor seri faktur pajak berjumlah 16 digit.
Untuk 3 digit yang pertama ini adalah kode transaksi dan juga kode status. Untuk kode transaksi mulai dari 01 artinya penyerahan kepada selain pemungut BPN, 02 penyerahan kepada pemungut BPN bendahara pemerintah yang BPN-nya dipungut oleh pemungut BPN, 03 penyerahan kepada pemungut BPN lainnya yang BPN-nya dipungut oleh pemungut BPN, 04 penyerahan dengan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak selain kepada pemungut BPN. Untuk 05 tidak digunakan. 06 penyerahan lainnya yang BPN-nya dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan tarif selain 10% atau penyerahan hasil tembakau di dalam negeri atau impor dan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri selain kepada pemungut BPN. 07 penyerahan dengan BPN tidak dipungut selain kepada pemungut BPN. 08 penyerahan dengan BPN dibebaskan termasuk kepada pemungut BPN. 09 penyerahan aset pasal 16D selain kepada pemungut BPN. Maksud dari aset pasal 16D ini adalah pasal ini terdapat dalam UU BPN tahun 1984 yang artinya ini aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya untuk kode status terdiri dari 0 yang artinya normal, 1 yang artinya pengganti. Selanjutnya untuk 13 digit terakhir adalah nomor seri faktur pajak itu sendiri yang terdiri dari nomor urut faktur pajak itu sendiri dan 2 digit yang di tengah itu adalah yang artinya tahun pembuatan faktur pajak itu sendiri. Setelah mengetahui kode dan nomor seri faktur pajak, lalu kapankah pengusaha kena pajak harus membuat faktur pajak? Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang BPN tahun 1984, pengusaha kena pajak membuat faktur pajak untuk setiap kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pada saat melakukan penyerahan barang kena pajak di daerah pabean. Yang kedua, pada saat melakukan ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketiga, pada saat melakukan penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Yang keempat, pada saat melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang kelima, pada saat melakukan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Yang keenam, pada saat melakukan penyerahan barang kena pajak yang dimaksud dalam pasal 16 di UU BPN 1984. Yang maksudnya ini adalah aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak. Selain itu, dalam pasal 13 ayat 1A UU BPN tahun 1984, PMK nomor 151 tahun 2013 dan per DJP per 24 tahun 2012, faktur pajak sebagaimana dimaksud sebelumnya itu harus dibuat pada saat 1. Pada saat penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Yang kedua, saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Yang ketiga, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Yang keempat, pada saat BKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah. Yang kelima, paling lama pada akhir bulan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dibuatkan faktur pajak gabungan. Yang terakhir, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran. Ini adalah bunyi pasal dari pasal 13 ayat 3 Undang-Undang BPN 1984. Untuk bagian yang terakhir, saya akan menjelaskan faktur pajak untuk pengusaha kena pajak pedagang eceran. Jadi, pengusaha kena pajak pedagang eceran adalah pengusaha kena pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menyerahkan barang kena pajak melalui tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi tempat konsumen akhir. Pada umumnya, penyerahan barang kena pajak atau transaksi jual belinya dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan barang kena pajak kepada pembelinya. Nah, faktur pajak pengusaha kena pajak pedagang eceran dapat berupa kontan, faktur penjualan, segi kas register, karcis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran yang sejenis. Kode dan nomor seri faktur pajak adalah kode dan nomor urut yang dibuat sendiri oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. Faktur pajak dibuat paling sedikit dalam 2 rangkap.
masing-masing untuk pengusaha kena pajak pedagang eceran dan pembeli barang kena pajak. Lembar kedua faktur pajak dapat berupa rekaman faktur pajak dalam bentuk media elektronik seperti disket, digital data storage, digital audio tape, dan compact disc. Di dalam faktur pajak pengusaha kena pajak pedagang eceran juga terdapat keterangan minimal yang harus dicantumkan. Yang pertama ada nama, alamat, NPWP pengusaha kena pajak pedagang eceran yang bersangkutan. Yang kedua, jenis barang kena pajak yang diserahkan. Yang ketiga, jumlah harga jual yang sudah termasuk PPN atau ditulis terpisah. Yang keempat, PPN yang dipungut, itu kalau ada. Yang kelima, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Nah, sama seperti faktur pajak yang sebelumnya, faktur pajak pengusaha kena pajak pedagang eceran ini juga wajib diisi secara jelas, lengkap, dan juga tentunya benar. Nah, sekarang sudah paham kan? Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like video ini biar saya dapat nilai A. Jangan lupa juga tinggalkan komentar kalian, boleh berupa kritik, saran, ataupun masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.